Shalom, mari kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau senantiasa bersuka cita sebab kasih Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Mari kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan, kita angkat pujian. Bapakku datang menyembahmu di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapakku datang
segala kekuatan kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Haleluya. Bagi pujian dan mustahil bagimu Tuhan. Segala puji hormat kemuliaan. Bapa, kami boleh kembali datang kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesehatan, kekuatan yang kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna, yang kau senantiasa berikan kepada setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga menyerahkan Tuhan saat ini setiap ibadah kami Tuhan dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Dan biar Tuhan dalam ibadah kami Tuhan yang kami lakukan, boleh kami lakukan dengan segenap hati kami, dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan ya Bapa. Kami boleh senantiasa dekat dengan Tuhan. Kami
boleh senantiasa memiliki hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa menolak setiap kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa roh jahat, kuasa-kuasa iblis ya Bapa. Kami menolak ya, kami menghancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya kuasa Tuhan menolong setiap ibadah kami, dan kami boleh menjadi umat yang berkemenangan. Sebab kasih Tuhan, kuasa Tuhan melingkupi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kita boleh bersuka cita pagi hari ini. Kita mau senantiasa memuji nama Tuhan. Kita mau menyambut Sang Raja kita, Allah kita yang hidup. Kita naikkan pujian, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Yes. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Haleluya. Mulia namanya, dan kita boleh senantiasa memuji Tuhan, dan kita boleh senantiasa menyerukan nama Tuhan. Kita mau bangkit menyerukan nama Yesus, sebab nama Yesuslah kekuatan dalam kehidupan kita. Bangkit sebab nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis terbang, galakkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan
Yesus di atas segalanya. Bangkit, sukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis kebetan, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus benar yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, Tuhan. Tuhan, Haleluya. nama Yesus di atas segalanya. Amin. Dan Haleluya. kita boleh senantiasa mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh senantiasa mengalami sukacita yang datang dari Tuhan. Haleluya. Pada kesempatan pagi hari ini saya beri kesempatan yang ingin bersaksi, menyaksikan cinta kasih Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan Ya. Yesus baik. Kita memberkati Tuhan selama terjadi apa namanya COVID corona yang melanda dunia ini. Kita bersyukur karena Tuhan lindungi kita semua. Dan keluarga juga mereka lindungi secara cermat. Satupun tidak ada yang kami memberikan dari korban. Kita bersyukur karena perlindungan Tuhan terjadi atas kita sekalian. Kita percaya Dia berkuasa atas dalam hidup kita ini. Ya, kesaksian kami terima kasih. Haleluya. Ya. Nyertaan dan pertolongan Tuhan senantiasa sempurna dalam kehidupan kita, dan kita mau senantiasa menikmati baitnya, menikmati kuasanya, menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya. Kita lanjutkan dengan pujian Satu Hal Telah Kupinta kepada Tuhan. Seumur hidupku, kasih
menikmati firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang dapat kita dengar pagi hari ini menguatkan iman setiap kita untuk senantiasa bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan kasih setianya senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian, Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hati haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, kepada Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, kepada Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami boleh datang kepadamu, berdoa bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, dan tiba bersama-sama pula untuk kami merenungkan firman Tuhan, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga menyertai sidang jemaat-Mu hari ini, ketika mereka menikmati hari Minggu, mereka menikmati persiapan ibadah. Mereka juga mungkin ada yang sudah melakukan ibadah di rumah masing-masing. Mari Tuhan, Engkau yang bersama-sama juga dengan mereka, menjamah hati kami semuanya, bersatu hati berdoa, bersatu hati menyembah Tuhan, dan kami boleh menikmati lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Engkau memberkati bangsa kami pagi hari ini Tuhan, ketika ada banyak orang percaya berkumpul, berdoa, bersyafaat ya Tuhan, maka apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan diberikan kepada bangsa dan negara kami Tuhan. Putus-putusnya anak-anak Tuhan berdoa, mereka yang berdoa rantai, mereka yang berdoa saat ibadah pagi, ibadah siang, ibadah sore, Tuhan Engkau juga turut mendengarkan cerita dan seruan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, sungguh hati kami sangat merindukan ibadah bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan. Kami merindukan kebersamaan kami berjumpa satu dengan yang lain ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang menolong segenap kami ya Tuhan, untuk kami bisa beribadah kembali bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami percaya di waktunya Tuhan akan sungguh amat indah. Kami nikmati betapa baiknya Tuhan, betapa besarnya kuasa Tuhan, sehingga setiap kami boleh bersatu hati, bergembira bersama-sama di rumah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang memimpin setiap kami merenungkan firman-Mu, dan Engkau Allah yang setia, yang selalu memberikan kepada kami pengertian yang baru. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita akan buka kitab 2 Tawarik. Kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-6, dalam perikop doa Salomo. 2 Tawarik 6 ayat 12 sampai 21. Tawarik 6 ayat 12 sampai 21. Kita akan baca bersama-sama. Mana 2 Tawarik 6 ayat 12 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaat Israel, lalu menadahkan tangannya. Karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Dia berdiri di atasnya, lalu berlutut di hadapan segenap jemaat Israel, dan menadahkan tangannya ke langit, sambil berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu, yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunan-Mu takkan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anak-Mu tetap hidup menurut hukum-Ku, sama seperti Engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah bukti kebenaran firman-Mu yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi?
Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat Engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini, maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan akan menjadi kediaman-Mu. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya dari tempat kediaman-Mu, dari sorga, dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau mengampuni. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini ada serangkaian yang cukup panjang sebenarnya dari doa Salomo, dan juga banyak doa dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab, ya, dan kita melihat Salomo yang dikenal sebagai pribadi yang dekat dengan Tuhan juga. Ia melakukan hubungan dengan Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dan dia sebenarnya sedang mengajak semua jemaat Israel untuk berdoa kepada Tuhan. Dia membuat mimbar, tapi mimbarnya bukan mimbar seperti yang ada dewasa ini. Kalau yang sekarang mimbarnya di depan, orangnya di belakang. Kalau ini dinaikin sama tempat, ada satu tempat yang dia khususkan untuk dia berlutut dan berdoa, mengajak jemaah Israel untuk berseru kepada Tuhan. Kita melihat bahwa dia memulai doanya dengan memuji Tuhan. Dia katakan, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Dia meninggikan Tuhan, dia menyatakan kebesaran Tuhan, dan dia menyatakan juga pribadi Tuhan yang dekat dengan hamba-hambanya, yang dekat dengan umatnya, dan kemudian ia menguraikan pekerjaan atau karya-karya Tuhan Allah yang mana selalu berpegang pada janjinya. Dan kita selalu melihat Tuhan memegang janjinya, Tuhan menepati janjinya kepada Daud, kepada keturunannya. Kalau tadi tidak pernah terputus keturunannya, dan Yesus juga ada di dalam keturunan Raja Daud. Nah, dan kita lihat Yesus pun juga, atau keluarga dari Yusuf dan Maria juga punya anak, ya, juga punya keturunan, ya, terus menerus. Nah, dan kita melihat juga ada syarat di sini, di mana ketika anak-anak Tuhan hidup menurut hukum Tuhan, seperti bagaimana mereka melakukannya, Salomo melakukannya. Nah, jadi ini menarik sekali karena orang suka sekali menghakimi Salomo ketika
dia pada akhir hayat hidupnya dia lari kepada dewa-dewa lain. Apakah Salomo masuk surga? Tidak ada yang tahu. Tapi kita boleh melihat keturunan Raja Daud tetap terus tak terputus ya, tak terputus. Jadi keturunan bisa terus Tuhan berikan ya, namun tetap ada pilihan keturunan itu apakah ia tetap setia melakukan hukum Tuhan atau tidak. Nah, Salomo juga menjelaskan tentang kemahakuasaan Allah. Dia katakan di ayat 18, benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat engkau. Ya, dengan rendah hati Salomo tahu bahwa Allah itu mengatasi segala langit dan keberadaannya tidak akan sanggup mendiami langit yang didiami Salomo itu, atau bumi yang ditempati Salomo itu ya. Walaupun dia belum pernah keliling dunia, tapi Salomo punya luas daerah yang cukup besar untuk menjadi daerah pimpinannya dari daerah-daerah yang dikalahkannya. Lalu kemudian dia juga belum pernah pergi ke luar angkasa yang melihat keluasan galaksi kita, dan semestinya hatinya Salomo ini yang bisa ditiru oleh orang zaman sekarang. Ketika kita belajar tentang ilmu pengetahuan alam, kita melihat langit yang luas, bahkan dikatakan katanya tidak ada batasnya. Kemudian digambarkan juga galaksi itu seperti, ada yang mengatakan seperti buih sabun gitu ya. Buih sabun jadi mainan kita waktu kecil, tapi seberapa besar buihnya gitu ya untuk semesta alam ini. Dan hal yang serupa kita meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu atau langit itu tidak bisa mengatasi atau tidak memuat tentang engkau, memuat tentang Allah. Ya, katakan sini langit yang mengatasi segala langit pun. Jadi kalau kita lihat pengalaman orang yang pergi ke luar bumi, ya, dia akan banyak mengintrospeksi diri bahwa di luar bumi ya, kalau baju astronotnya bocor ya dia bisa mati karena hampa udara, sekejap meninggal ya. Tapi ketika dia melihat bumi yang tadinya dipijak lama-lama menjadi kecil, betapa kecilnya dia sesungguhnya di hadapan kemahakuasaan Allah. Jadi semakin ia bisa melihat dirinya, dia juga bisa melihat
bagaimana pribadi yang menciptakannya itu ternyata lebih berkuasa ya, lebih berkuasa menjadikan segala sesuatu. Ya, manusia ketika melihat dirinya sendiri, dia tidak bisa menilai Allah, tapi ketika dia bisa menilai atau merasakan, melihat, mengalami kebesaran alam, bahkan kedahsyatan alam, dia akan dipicu atau diajak untuk melihat tentang Allah. Nah, bagaimana juga dengan ketika kita ada di tengah-tengah wabah ini, wabah yang mendunia ya, sehingga tidak hanya di semua negara, walaupun Indonesia ada pulau-pulau yang tidak atau belum atau tidak ada virusnya ya, walaupun tidak ada virus tetap mereka lockdown ya, supaya nggak ketularan. Nah, tidak hanya mendunia tetapi merasuk sampai ke kehidupan masyarakat harus tinggal di rumah masing-masing. Lalu kemudian gereja dan tempat-tempat ibadah harus didorong untuk ditutup supaya tidak ada kumpulan orang berkumpul. Ya. Nah, kita diperlihatkan satu kuasa dari penyakit yang membuat orang percaya itu tidak bisa lagi menyombongkan dirinya sendiri. Tapi di satu sisi yang lain, kita harus bisa melihat bahwa ada kuasa yang membuat manusia terpuruk. Walaupun tanpa penyakit, bisa saja Indonesia mengalami banyak bencana ya, kita ada di ring fire, tapi tidak mendunia. Sedangkan virus ini mendunia dan belum ada obatnya. Nah, lalu bagaimana orang percaya menempatkan atau menilai keberadaan Tuhan? Tentunya Allah lebih daripada kuasa sakit penyakit itu. Kuasa yang bisa yang menyatakan mujizat atau kasihnya, di mana Ia sangat merindukan orang-orang dapat kembali berbicara dengan Dia. Sesungguhnya Allah selalu melangkah ya, mengatasi segala sakit penyakit. Setiap hari Dia selalu mencari dan bekerja menghampiri orang-orang atau manusia yang ada di muka bumi ini. Sekalipun Dia pergi keluar bumi, Tuhan selalu ada pada kehidupan anak-anaknya. Hanya saja memang perlu ada orang-orang yang tetap pergi untuk memberitakan kabar baik ini. Dulu ada seorang wanita ya, lupa namanya, saat ada satu penyakit apa ya dulu itu, penyakit yang menular ya di Amerika ya, di Amerika. Tapi itu hampir mirip, dia orang-orang harus tinggal di rumah-rumah, tidak boleh ada pertemuan ibadah,
tapi dia digerakkan Tuhan. Nah, ini yang penting. Digerakkan Tuhan untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat untuk berdoa kepada Tuhan. Dia sebarkan bukan traktat tapi selebaran untuk orang-orang berkumpul. Dan dari situlah kemudian kegerakan rohani terjadi. Nah, tentu kita melihat dari pengalaman tersebut, Tuhan tidak berhenti bekerja, dan ada waktunya Tuhan untuk kita merespon panggilannya untuk kita bisa menyampaikan kebesaran Tuhan. Dari situlah kemudian tentunya Allah memakai orang-orang yang menjaga hubungannya dengan Tuhan, sekalipun wabah saat itu menghantam sebuah negara, tetapi seorang anak Tuhan ini yang dipakai Tuhan ini, dia pastilah orang-orang yang menjaga dirinya di hadapan Tuhan. Kemudian orang-orang yang mau ikut dalam pertemuannya, tentulah mereka yang rindu sekali untuk mengalami lawatan Tuhan. Nah, jadi kita bisa terus menjaga kehidupan kerohanian kita. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan, dan di suatu masa Tuhan punya banyak cara untuk bisa menyampaikan kedahsyatan dan kebaikannya kepada umatnya. Dan Salomo menyampaikan bahwa rumah yang kudirikan, jadi terlebih lagi rumah yang kudirikan ini, artinya bait Allah yang dia dirikan itu, walaupun memang disuruh Allah untuk membuatnya, tapi Salomo tahu bahwa sesungguhnya Allah tidak hanya seperti sebuah zat air mungkin ya yang memenuhi satu tempat, tetapi lebih daripada itu. Jadi kiranya kita bisa menemukan kekuatan atau pengalaman keberadaan Tuhan yang luar biasa itu, dan ketika kita menyampaikan doa seperti Salomo berdoa kepada Tuhan, ya, situ ada kesan di mana karena Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan pastilah mendengar doanya dan doa umat Israel. Dan ada kata di sini terakhir, dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau mengampuni. Nah, jadi di awal-awal tidak ada cerita tentang mereka jatuh dalam dosa kah, atau mereka berbuat salah dengan Tuhan, tetapi di dalam bentuk atau keberadaan kita yang kecil di hadapan Tuhan, pastilah ada salah ya, pastilah ada kekurangan, pastilah ada kelemahan. Dan Salomo dengan kebijaksanaan yang dari Tuhan, dia menyampaikan ketika umatnya, ketika dia berdoa itu, Tuhan akan mengampuni. Jadi ada perkenanan Tuhan untuk umatnya berdoa, ada perkenanan Tuhan ketika kita berdoa, beribadah, dimanapun kita berada, dengan kedahsyatan, dengan keberadaan Tuhan yang luar biasa melampaui akal itu, kita diampuni, kita dilayakkan, kita diperkenankan untuk berdoa dan mengalami janjinya.
baru kemudian di ayat-ayat selanjutnya Salomo berkata tentang dosa, berkata tentang kalau kalah dengan melawan musuh bagaimana. Tapi dari awal dia sudah berkata tentang Tuhan akan mengampuni, ya. Jadi saya kira kebijaksanaan yang Tuhan anugerahkan kepada Salomo itu kita tahu berasal dari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan juga di hadapan umat Israel, dan kita yang menikmati kebaikan Tuhan, menikmati hikmat Tuhan, itu bukan untuk kepuasan pribadi tetapi untuk meninggikan Tuhan di depan jemaat, di depan orang-orang, agar supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Itu yang bisa kita renungkan pagi hari ini, dan saya merindukan untuk bisa mengerti lebih lagi ayat 18 ini, ya. Sebab keterbatasan atau keberadaan Salomo saat itu sebagai raja yang besar, dia bisa mengetahui kuasa Tuhan yang lebih besar lagi. Dan bagaimana dengan orang-orang percaya sekarang yang walaupun dia bukan raja, walaupun dia anak sekolah, tapi dia tahu bahwa langit yang didiaminya itu sangat luas sekali, bahkan katanya tidak ada ujungnya gitu. Dan tentunya orang-orang muda yang belum menjadi raja, menjadi pemimpin, mereka yang belajar, ya, ketika mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka akan menemukan keberadaan Tuhan yang melebihi apa yang mereka sudah pelajari di sekolah. Itu menjadi kerinduan kita untuk orang-orang muda yang semakin banyak melihat dari sisi ilmu pengetahuan, apalagi dengan internet. Mereka mungkin tidak perlu menjadi astronot, tetapi bisa melihat apa yang terjadi di luar sana. Itu mereka lebih memerlukan pengetahuan tentang Tuhan, sehingga mereka boleh semakin besar, ya, semakin bisa membawa pernyataan Tuhan itu kepada semua orang. Orang-orang muda bangkitkan untuk mereka dilawat Tuhan, mereka mengalami baptisan Roh Kudus, dan mereka bisa menjadi alat Tuhan yang semakin efektif di masa-masa yang akan datang, ya. Di masa-masa ketika dunia semakin rusak, tetapi kedahsyatan Allah melebihi bumi yang sedang sakit, melebihi bumi yang akan rusak, ya, atau mungkin semesta yang juga akan mengalami keruntuhan, ya, sampai pada kota yang dibangun Tuhan. Kita semua boleh mengalami pengertian dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami merindukan, ya Tuhan, firman-Mu terus menggema, bahkan berbicara dalam hati kami. Mari Tuhan, kami merindukan
kebijaksanaan yang Salomo pernah terima daripada Tuhan oleh karena pilihan beliau untuk lebih lagi mengenal Tuhan. Mari Bapa, biarlah kami juga memilih hal yang serupa dan Tuhan mengaruniakan pada kami hikmat. Engkau memberikan kepada kami pengertian untuk kami bisa menyelami kebesaran-Mu ya Tuhan, agar kami semua orang-orang percaya punya pemahaman yang benar tentang Allah, agar kami bisa meningkatkan pengetahuan kami di dalam Tuhan. Dan ketika wabah ini melanda, kami bisa ditunjukkan kuasa Tuhan melebihi segala-galanya, melebihi, bahkan kami semakin menyadari bahwa Engkau sudah lebih dahulu menyatakan diri-Mu, menyatakan kasih-Mu yang besar itu kepada semua orang. Tetapi Tuhan, masih ada banyak orang-orang yang belum mengerti kasih Tuhan, yang belum mengerti kasih-Mu yang melampaui sakit, penyakit maupun kematian sekalipun ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau memakai setiap kami, memakai setiap jemaat Tuhan untuk menyadari kebesaran-Mu, menyadari kasih-Mu, dan membagikan itu semuanya kepada sebanyak-banyak mungkin orang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami merindukan lawatan-Mu, kami merindukan kegerakan-Mu, dapat kami rasakan hari lepas hari, hari-hari ini. Demikian juga kepada mereka yang muda, mereka yang sekolah, mereka harus tahu bahwa masa depan mereka penuh dengan harapan, dan ada pernyataan Tuhan yang dapat mereka nikmati untuk kebaikan seisi dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang dapat kami pahami, Allah yang dapat kami sapa, Allah yang membuka diri untuk menyatakan pribadi-Mu kepada setiap orang-orang percaya, bahkan memberikan harapan, memberikan jawaban, memberikan pertolongan dan penghiburan kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ada jaminan kepastian, ada jaminan doa-doa kami, seruan kami didengar juga oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala pengampunan daripada-Mu. Kami yang lemah, kami yang punya banyak kali kesalahan ya Tuhan, kami mohon ampun padamu Tuhan. Kami sebagai manusia tetap merindukan untuk kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk kami tahu kehidupan setiap kami sesungguhnya selalu dipandang oleh Tuhan, selalu dikasihi oleh Tuhan, selalu dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu Tuhan. Kami rindu semua kami mengalami lawatan-Mu ya Tuhan, di rumah kami masing-masing, di dalam waktu-waktunya Tuhan. Saat itu adalah saat yang indah, saat yang terindah untuk kami memulai perjalanan iman kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah nama-Mu yang semakin dipermuliakan, dan firman Tuhan menjadi kerinduan bagi setiap kami untuk terus dibaca, direnungkan, dan bekerja di dalam setiap aspek kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, mengucap banyak syukur. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar pagi hari ini. Kita boleh senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita jemu-jemu untuk kita berdoa dan kita boleh mengalami kasih Tuhan dan pertolongannya yang sempurna dalam kehidupan kita. Mari saatnya kita akan memberi terlibat bagi Tuhan. Kita siapkan persembahan kita. Dan nanti dengan kasih Kristus, Ibu Gembala akan berdoa untuk persembahan. Haleluya. Bapa di surga, kami telah mendengarkan akan firman-Mu bahwa kami harus senantiasa merendahkan diri kepadamu juga terhadap kepada sesama kami. Jangan sampai kami merasa kami paling hebat dan paling mengerti, karena Tuhan tidak mengerti orang yang sombong. Tuhan mengerti orang yang rendah hati dan dosa. Saat ini kami akan mempersembahkan, oh Tuhan, mari biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu, kuruskan, sucikan, agar berkenan bagi kerjaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Aku di Ya, sebelum mengakhiri ibadah kita akan doa syafaat bersama-sama. Ya, kita bersyukur kita mendengar bahwa di Indonesia pasien yang terkena yang positif COVID-19 sudah mengalami kesembuhan, ya, beberapa sudah mengalami kesembuhan dan juga jumlahnya semakin bertambah banyak. Puji Tuhan, kita percaya itu semua karena kuasa Tuhan yang terus bekerja di dalamnya. Mari kita akan berdoa untuk setiap pasien-pasien yang masih dirawat, biar Tuhan juga akan menolong dalam setiap pemulihan kesembuhan mereka. Juga para tim medis, Tuhan juga akan memberikan kekuatan, kesehatan dan hikmat senantiasa untuk merawat para pasien dengan baik. Dan kita percaya bahwa wabah ini akan berlalu, sebab setiap badai pasti akan berlalu. Amin. Dan kita akan berdoa bersama-sama dan nanti akan ditutup dengan doa tutup dan doa berkat oleh Bapak Gembala. Mari kita berdoa bersama-sama untuk doa syafaat ini. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, berucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima Saudara kasih kami, terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu ya Yesus yang sempurna. Dan setiap anak Tuhan juga untuk kami berdoa Tuhan untuk setiap pasien-pasien. boleh bertahan Sampai ini ya Tuhan, supaya Bapak mereka dapat melawan sakit penyakit ini ya Bapak. Mereka boleh melalui pemulihan, kesembuhan ya Yesus. Bersyukur Tuhan, Kau yang Tuhan terus bekerja di dalamnya ya Tuhan. Kau yang akan berikan kuasa, kemampuan kepada mereka. Mereka dapat bertahan ya Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap para tim medis ya Bapak. Kau juga akan memberikan pertolongan kepada mereka, kekuatan kesehatan juga segenap keluarganya juga Tuhan untuk memberkati mereka ya Yesus. Memberikan hikmat kepada mereka untuk segala upaya yang akan mereka kerjakan ya Tuhan, untuk menangani merawat pasien-pasien ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kami juga dalam dunia ini ya Bapak. Sehingga wabah ini akan berlalu. Kami percaya kuasa Tuhan yang lebih besar dari segala sesuatu dalam dunia ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Doa keluarga-keluarga yang ada Tuhan, mereka yang mungkin harus di karantina atau di isolasi ya Bapak, juga akan menguatkan hati mereka. Bahwa Yesus memberikan harapan, mereka bertemu dengan hamba Tuhan, bertemu dengan gereja-gereja Tuhan, Terima kasih mereka Bapak, terima kasih memperoleh Yesus. pertolongan dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama kami hari ini dan menyanyikan untuk bagian itu buat besar buat remaja. Obrigado.
syukur bersukacita pada pagi hari ini oleh karena Engkau telah memberikan kesempatan yang amat indah bagi segenap jemaat Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu boleh memuji kebesaran Tuhan, boleh kami merenungkan firman Tuhan yang sungguh ajaib bagi kami ya Bapa, ya Tuhan Bapa di surga. Dan sebelum kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini, beri Tuhan Engkau akan memberkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat dari surga. Mari kita sama-sama mengatakan kita Tuhan itu ya. Iya, ini berkat dari Allah Bapa dan kasih tiap daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Kemudian kita semuanya pada siang hari ini maka sampai selama-lamanya. Yang percaya mengatakan amin. Amin. Ya. Itu sudah. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan.